Sekarang tanggal 17 Juni tahun 2026. Sudah lumayan lama sejak terakhir kali gue upload video. Gue bikin formatnya masih mirip, cuman gue coba lebih to the point. Pelajaran penting yang dari hari ke hari sampai sekarang masih valid. Pertama adalah setiap hari gue harus sadar bahwa hidup adalah sebuah game, yang tujuan gamenya adalah untuk kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran untuk mengalami dan juga experience the world, apapun itu. Jadi kita harus sadar, kita harus berada di present atau berada di momen sekarang. Jangan terjebak di masa lalu atau terjebak di masa depan, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Karena tujuan hidup adalah untuk kita menikmati, bisa dibilang menikmati, atau bisa dibilang juga untuk mengalami, untuk menyelam ke dalam dunia, ke dalam pengalaman dan juga momen-momen yang bisa diberikan oleh dunia selagi kita hidup. Itu adalah tujuan dari hidup sendiri menurutku. Jadi kita harus mengalami ya. Apa sih kata-katanya aneh. Kedua adalah cara untuk bermain dalam gamenya adalah dengan kita melakukan habit, dengan kita melakukan kebiasaan, dengan kita melakukan sesuatu yang diulang-ulang berkali-kali setiap hari demi hari. Semakin lama semakin membaik, semakin lama dengan catatan setiap kali kita melakukan habitnya, kita selalu cari untuk improvement dari habit yang kita punya itu. Maka ya makin lama makin gampang, makin lama makin jago gitu. Itu kedua. Ketiga adalah ini yang baru mau gue terapkan adalah tidur menjadi fondasi dari semuanya. Kalau lu kurang tidur, misalkan tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, mau lu udah bangun habit segimanapun, kemungkinan besar lu kalau misalkan gak harus, lu bakal milih buat tetap tidur. Misalkan gue udah bilang oke, gue lakukan ini berapa menit, kemudian gue tinggal, terus gue bilang ke diri gue sendiri, oke sekarang terserah mau ngapain, malah begadang sampai misalkan jam 4 pagi. Besoknya jam 5 pagi, apakah gue bakal tetap bisa melakukan 3 menit bangun turun ke bawah? Yang enggak, akhirnya gue malah bablas tidur karena sengantuk itu dan secapek itu, karena cuma baru tidur sejam gitu. Jadi ya enggak bagus, fondasinya tetap tidur. Jadi sekarang yang gue lakukan adalah gue jalan. Gue harus selama sepanjang hari harus lakukan sesuatu yang lumayan capek, yang memakan energi. Jadi sebelum gue tidur nih, 3 jam atau 2 jam sebelum gue tidur, gue tuh jalan. Gue kan ini di Malaysia dan di kotanya lumayan develop, jadi jalan-jalan kemana-mana juga aman, ada aksesnya. Jadi gue malam-malam pokoknya jalan keluar, nggak tahu kemana, pokoknya jalan, mau ke mall kayak mau di cuma pinggir jalan doang, pokoknya jalan, olahraga, nggak ngeliat HP ya. Kemudian jadi gue capek, ketika gue balik gue nggak pegang HP lagi, gue langsung gosok gigi, langsung tidur. So kenapa? Supaya dapat tidur yang cukup, supaya hari esoknya bisa untuk melakukan hal-hal yang udah gue set untuk lakukan, alias habit. Kemudian yang keempat adalah ketika mau berpikir, jangan berpikir ketika lagi tiduran, apalagi baru bangun. Itu kemungkinan besar nggak bakal bisa mikir. Artinya apa? Kita lagi di kasur nih, terus kita tiduran di bantalnya, nggak tahu kenapa, tapi gue beneran nggak bisa mikir. Jadi otaknya tuh nggak bisa membuat sebuah kalimat yang nyambung. Nanti akhirnya jadi ngulang-ngulang, terus tiba-tiba otaknya kedistraksi, akhirnya lupa, akhirnya mungkin antara tidur lagi atau otaknya kemana-mana.
mikirin apa, akhirnya apa yang kita sudah intensinya lupa lagi. Misalkan oh iya, harusnya gue bangun, harusnya gue mau ngelakuin ini, tapi karena gue masih di kasur, masih tiduran, jadi kalau mau mikir jangan di kasur tapi di kursi gitu. Di kursi baru mikir mau ngapain, baru mikir apa yang saya lakukan hari ini dan lain-lain. Jangan di kasur, kalau di kasur lama-lama tidur lagi. Jadi itu 4 hal penting yang gua udah kondensasi yang dari day to day masih berlaku adalah itu ya. Sekarang gua kasih update tentang trading gua so far. Sebentar, kok ini kayak menarik. FOMO banget gue. Jangan. Mau jeblos game mau apa kayak, bukan trading plan, jangan masuk. Jadi ini kemarin kan gue kasih lihat posisi ini ketika masih floating, terus gue bilang gue hold selama over the weekend. Nah over the weekend dia ngegap ke atas karena pas lagi weekendnya kalau salah si Trump ngomong nih, ini ada gap ya, jadi ini gap, terus gue TP di sekitar 43 di 43.04 gue TP. Jadi dia pembukaan jeblok naik cuma selama berapa lama, gue TP dan gue dapat sekitar 1000 pips, sekitar 1200-an pips ya, ini ya 1200-an pips. Kemudian ini FOMO karena abis untung, jadi FOMO dulu sebentar, tapi akhirnya gue sadar lagi, jadi gue cut loss langsung aja soalnya nggak valid ya kan. Nah sekarang posisinya lagi di sini, gue nunggu dulu. Ini menurut gue dia bakal tetap nutup gap ini ya. Kenapa? Karena melihat dari waktu ini nih, mana ya, lupa di mana persisnya, cuman kalau nggak salah tuh di sini nih. Lupa gini. Pokoknya dulu ada gagal breakout, terus kalau salah dia turun gede. Nah dia udah turun sini, nah dia berapa hari kan turun nih, dia naik dulu nih, ngambil gap ini candle ini, baru dia lanjut turun. Menurut gue nih bakal sama, dia bakal naik sideways, nanti dia bakal turun dulu ngambil gap, baru dia bakal lanjut katanya kan mau ke 6.000 ya akhir tahun. Jadi gue tunggu dulu dia turun udah ke posisi bagus. Seperti biasa gue masuknya pakai RSI ya. Kenapa RSI itu indikator untuk indikator sideways. Jadi ketika sideways dia ada deviasi ke bawah, nah kita ambil karena dia kemungkinan besar bakal berbalik arah. Tapi kita jangan ambil sekarang karena kita mau ambilnya di sini. Kita mau buy di sini, terus nanti kita kalau bisa kita hold mungkin sampai berapa? Sampai 5.000 kita hold mungkin. Ya 5.000 udah banyak. Atau kalau misalkan beneran sabar dan gak ada entry bagus, kita bakal tahan misalkan sampai ke 6.000 gitu si emasnya. Tapi ya udah, mungkin kalau misalkan ternyata ini terbang terus, kita nggak dikasih entryan buat masuk, ya udah mungkin kita nggak bakal trading dulu selama marketnya terbang. Kan kemungkinan besar bakal sideways dulu nih. Ini kan dia gagal ke bawah nih, ke bawah, tapi dia nggak bikin sideways, dia ke bawah langsung naik lagi. Mungkin di sideways itu tetap sama di area sebelumnya. Artinya apa? Artinya kita mungkin nanti bakal trading lagi lanjut ketika harganya udah keluar dari zona 4.760, baru nanti kita bakal ngelihat uptrend lagi, mungkin baru kita trading lagi.
dan kita untuk mencapai titik itu mungkin butuh sebulan atau sebulan setengah, maka kita mungkin akan nggak trading selama sebulan setengah, baru nanti kita nyampe ke sana ada hal itu baru kita mulai trading lagi. Jadi kita nggak ada posisi, cuman kemarin kita profit $1.150, kemudian kita FOMO, cuman kita untungnya sadar diri cepet, akhirnya yaudah kita nggak trading lagi. Ini terakhir gue trading 15 Juni, sekarang 17 Juni kita belum trading lagi. Oke, kita baru aja beres badminton. Sekarang jam 3, tadi hujan jadi gue kejebak di gor badminton lumayan lama, jadi sekarang baru bisa balik ke dorm. Hari ini soalnya public holiday, jadi nggak ngapa-ngapain. Sekarang gue mau mandi dulu karena dari pagi belum mandi. Habis itu gue mau makan. Terus kita bakal jalan aja keliling kemana-mana. Karena fokus kita adalah membuat diri kita capek supaya nanti malam kita tidurnya nyenyak, supaya kita capek dan beneran mau tidur, karena tidur penting ya. Ingat 4 pilar kita tadi. Nah, tapi sekarang gue buat mandi dan lain-lain, gue nggak pakai buat bentuk habit lagi. Jadi gue lebih ke punya intensi aja gitu. Kita punya intensi sekarang mau ngapain. Jangan kita punya feeling aduh capek, habis itu kita nggak punya intensi apapun. Capek oke, intensinya istirahat. Nanti kalau kita nggak punya intensi, yang ada apa? Yang ada kita balik ke default. Jadi aduh merasa capek, terus otaknya diem, otomatis langsung buka Instagram, langsung buka TikTok, langsung scrolling. Padahal apakah itu bikin kita istirahat? Nggak juga. Bisa jadi makin capek setelah kita scroll berjam-jam. Mungkin lebih baik kalau kita misalkan jalan 10 menit, habis itu misalkan tidur dulu 30 menit, bakal lebih refresh. Habis itu lanjut bisa ngapain lagi. Jadi itu yang penting menurut gue adalah intensi ya. Sekarang intensinya adalah gue mau mandi. Jadi oke, itu intensinya. Yaudah, jalankan. Kita hold intensinya. Kalau misalkan ke distraksi, kemudian lupa ke intensi, nggak apa-apa. Jangan bikin otak kita merasa bersalah. Karena kalau bersalah, lama-lama malah kita jadi nggak inget. Malah otak bilang, lah gue ngingetin lu harus ngapain, malah disalahin. Yaudah next time gue nggak bakal ingetin lu intensi lu apa sebenarnya. Ya udah, akhirnya lu ke distraksi seharian. Jadi jangan dipunish, tapi diterima kasih. Oke, terima kasih udah diingatkan. Next time coba ingatnya lebih cepat, atau ya karena ke distraksi udah hampir pasti bakal ke distraksi di awal-awal. Jadi ya udah, fokusnya adalah lebih cepat ingatnya, lebih cepat harus ngapain, lebih cepat intensi awalnya ngapain. Sekarang intensi awal gua adalah untuk mandi. Yaudah. Sekarang jam 8:30, kita baru tadi kita makan, terus sekarang kita mau ke library sekalian buat ngabisin waktu. Dan sengaja kita pilih library-nya agak jauh supaya gua ada kerjaan, supaya badannya capek dan nanti pas balik rumah kita langsung tidur. Sekarang yang gue pikirin sembari jalan ke arah apa ya yang harus gue videoin, di video-video yang bakal gue upload. Kemudian jatuhnya ke ini sih, paling gue bakal upload yang gue lakuin plus apa yang gue pikirin selagi gue ngelakuin hal-hal yang gue lakuin. Jadi hal-hal absurd, hal-hal pengisi waktu, gue bakal kasih lihat, gue bakal videoin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberi kalian data aja sih, data dan juga
ya data untuk kalian kemudian bisa jadi kalian inspirasi, bisa kalian coba ambil patternnya gitu, kalian cocokkan. Misalkan nanti ada gua yang ngelakuin video kayak gini, nanti ada orang lain lagi yang menginspirasi kalian yang melakukan video ini lagi, kemudian kalian cari kesamaannya. Oh, mereka sama-sama misalkan sama-sama suka main badminton, oh mungkin badminton berguna nih buat melatih apa gitu, itu bisa. Anyway gue lagi jalan ini sejak pertama gue bikin video, berarti sekitar tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni gue masih males buat jalan, tapi sekarang lagi nih, namanya sepatu barefoot shoes guys, dia dari merek Vivo Barefoot. Nah itu dia, jadi lu kalau jalan itu seperti nggak pakai sepatu. Dia solnya itu fleksibel, tipis tapi tetap kuat, supaya kalau misalkan ada jarum ya nggak tembus, tapi dia fleksibel banget. Jadi kalau misalkan lu injak ranting itu kerasa gitu, kerasa ada ranting, kerasa lu nginjak sesuatu, bukan cuma datar doang, bukan cuma permukaannya naik nggak jelas, cuman lu ngerasa ada suatu benjolan gitu. Lu misalkan di atas kayak gini nih, ini kerasa gitu, benjolan tuh kerasa. Nah sejak itu karena lebih banyak sensornya masuk otak, nah gue jadi lebih suka jalan. Plus sekarang gue tahu seharusnya barefoot itu sehat, jadi kayak banyak stimulus yang bikin gue akhirnya jadi suka jalan. Sekarang jadi akhirnya gue ya suka jalan. Sekarang mengisi luang waktu di malam hari gue adalah gue coba nyari tempat-tempat baru, lewat tempat-tempat baru yang belum pernah gue explore, ataupun kalau misalkan gue udah pernah ke situ, cuman gue lewat jalan yang berbeda buat dapet scenery-nya berbeda gitu. Jadi seakan-akan lagi kalau zaman dulu mah berpetualang ya, kan zaman dulu orang suka berpetualang tuh. Nah kayaknya seharusnya menurut gue sih sisi otak kita yang suka berpetualang itu masih nyala, cuman kita sekarang terlalu sedentary, terlalu nggak aktif, terlalu diam di satu tempat doang, jadi agak mati, agak terlupakan. Tadi gue agak abis main badminton, gue agak terlalu fokus, terlalu pengen cepat bagus di badminton, terus kemudian gue nyari raket, akhirnya udah kayak terlalu buru-buru, terlalu nggak sabar. Akhirnya gue coba tenangin diri, dan ini kayaknya poin kelima yang penting menurut gue adalah sekarang hidup gue lebih tenang dengan punya perspektif ini, adalah apapun yang lu mau itu ada di balik proses, ada di balik habit yang lu punya. Kalau misalkan lu pengen kaya, cuman lu nggak punya habit atau kemampuan yang memberikan value ke masyarakat atau ke suatu orang, atau lu punya suatu skill, lu nggak punya semua itu, ya lu jangan pengen kaya gitu. Kalau lu pengen kaya, ya lu bangun habitnya, lu bangun pengetahuan lu bangun skill lu, itu lu bangun gitu. Jadi jangan yang gue tahu adalah frustasi atau kita cemas atau apa tuh karena ada ketidakcocokan antara ekspektasi kita dengan realita. Kita pengennya sekarang juga gue pengen, sekarang juga gue dapet. Nah itu yang menjadi masalah, karena lu baru pengennya sekarang, ya kan, lu baru terinspirasi sekarang, cuman lu udah pengen dapat hasilnya langsung gitu, nggak bisa. Makanya sekarang gue pengen jadi kaya. Oke, cara gimana? Oke, gue bangun skill trading gue. Oke, gue bangun habit untuk spending gue nggak terlalu hambur, ya. Gue nggak terlalu hambur. Kemudian gue pengen lebih cakep gitu kan. Oke, jadi apa? Oke,
Gue sekarang uh, pakai minyak untuk jadi setiap pagi gue meminyaki muka dan juga rambut, kemudian gue mandi supaya apa? Supaya lebih terhidrasi mukanya. Nanti along the way gue bakal latihan namanya face yoga, ada juga mewing, ada juga kita mau namanya nge-palette expand, dan semuanya butuh proses. Jadi kalau gue pengen langsung jadi kayak artis gitu ya nggak bisa bro. Semakin lu pengen semakin lu frustasi, dan itu kan letak kesengsaraan banyak orang. Mereka lihat orang flexing, mereka pengen itu sekarang, mereka nggak punya prosesnya, ya sengsara lah mereka gitu kan. Menurut gue sih begitu. Jadi sekarang lebih tenang. Kenapa? Karena gue pengen badmintonnya jago. Ya apakah gue punya habit footwork yang bagus? Apakah gue punya habit untuk lari, untuk membangun stamina, untuk bisa rally? Apakah gue punya timing di alam bawah sadar gue untuk timing smash gue bagus? Kalau enggak ya udah. Gue tetap punya intensi itu, gue tetap punya goals itu, tapi gue menurunkan ekspektasi gue untuk tidak mendapatkannya sekarang. Goals gue tetap sama, jadi gue tetap bermimpi. Cuman gue dapatnya kapan itu gue turunin. Dan fokus gue adalah ke proses. Apapun yang gue mau, misalkan sekarang gue single, gue pengen punya pacar, gue pengen punya pacar cantik, baik, dan lain-lain ya kan. Ya sudah, lu latih komunikasi, lu latih cara lu body language, cara lu berpenampilan, cara lu bermimik muka, menunjukkan emosi. Gue nggak punya semua itu gitu. Jujur aja, gue secara berpenampilan jelek, maksudnya fashion yang nggak terlalu bagus ya kan, mimik muka juga nggak terlalu variatif, secara body language juga agak kaku. Ya sudah, jadi jangan frustasi, jangan aduh gimana tapi nggak berbuat apa-apa. Lebih baik kita punya intensi, punya goals bagus. Nextnya apa? Nextnya intensi itu menjadi sebuah proses, intensi itu menjadi sebuah habit. Itu yang gue bahas di framework gue adalah, lu dapat inspirasi nih, gue pengen jadi seperti dia dari manapun nih, inspirasi dari manapun. Gue pengen jadi seperti dia, gue dapat inspirasi, gue punya goals. Lu ubah jadi habit, lu ubah jadi proses, jadi habit. Dari inspirasi lu pengen lu ubah jadi intensi. Gue pengen berubah menjadi gue bakal berubah menjadi habit. Gue adalah seorang. Dan kalau sudah seperti itu ya kita jadinya lama-kelamaan ya dapat juga goals yang kita mau itu. Jadi ya jangan kecewa, jangan buru-buru, jangan frustasi. Kalau lu sudah lakukan semua yang lu bisa, ya sudah, itulah kecepatan tercepat untuk lu mencapai tujuan. Lu pengen lebih cepat, lebih frustasi, malah ujung-ujungnya lebih lama nyampe. Misalkan gue sekarang pengen cepet kaya nih, gue tiap hari mantengin chart, gue pakai feeling tak, tapi lama-lama malah frustasi, lama-lama malah stres, malah tiba-tiba satu hari gue ngeblow account gue. Ngeblow artinya hancur, semua duit gue habis gitu kan. Iya, buat apa gitu kan, tujuan lu apa ya, terus habit lu gimana, nggak nyambung. Jadi kita ada 5 intensi atau 5 habit atau 5 framework yang sampai sekarang masih valid dan harus gue dengerin terus atau ulang-ulang terus setiap harinya ya. Gitu aja. Itu sih yang gue pikirin sekarang dan yang gue ulang-ulang terus di otak gue. Tiap kali gue kecewa atau gue nggak sabar, ya itu yang gue ulangin di otak gue, bahwa yang kita pengen ada di balik proses. Kalau lu pengen, maka bangunlah prosesnya. Sekarang yang gue pengen adalah gue pengen tidur nyenyak. Jadi maka prosesnya adalah kita sebelum tidur kita bangun habit untuk bergerak dan
bikin otak kita capek. Tapi jangan sosial media, karena sosial media kacau men. Nah itu juga salah satu ya. Jadi sekarang gue nggak pakai sosial media. Menurut gue sosial media itu bukannya jelek ya, hampir banyak sekali inspirasi dan ide yang gue dapat itu dari sosial media. Jadi kalau misalkan ditanya nih, apakah hidup lu lebih bagus kalau sama sekali nggak ada sosial media di kehidupan ini, atau ada, ya bakal gue jawab 100% ada sosial media. Cuman yang gue sayangkan adalah kita tidak diajarkan di sekolah dan dia di rumah, dan kenapa gue nggak dapat ini, gue nggak bisa pelajaran ini lebih cepat itu kan, adalah cara untuk mengendalikan, ada apa nih yang masuk ya, caranya untuk mengendalikan diri kita dan berapa banyak sosial media ini cukup. Menurut gue sosial media setidaknya selama 3 bulan gue nggak bakal sentuh dulu. Nanti abis 3 bulan mungkin boleh lah gue baca lagi, gue lihat lagi, habis itu udah tutup lagi. Atau mungkin menurut gue yang bagus mungkin sekitar 6 bulan sekali lah, 6 bulan sekali kita lihat lah inspirasi gitu kan, kita doom scrolling sehari, dapet lah tuh semua inspirasi yang gue pengen. Setelah itu udah lu dapet inspirasi, lu langsung lagi, lu lakuin lagi, jangan stuck di inspirasi doang. Oke. Gue lupa buat ngedokumentasiin apa yang gue lakuin lagi setelah gue makan. Dan ya, sekarang tadi gue udah tidur sekitar jam 12:30. Ini lagi ada bunyi bukan alarm tapi indikator. Ini tiba-tiba dia ngejeblos ya. Bisa dilihat dari H4. Nih. Aduh. Ini ada gap selama 3 hari, dia naik sideways, ngambil gapnya. Nah di sini gue mau nyoba entry ya, kita mau coba entry buy. Kita lihat kayak M5, cuman setupnya nggak sesuai sama setup kita biasanya. Terus kita lihat pergerakannya, ini turun, downtrend, uptrend sekali, turun, naik. Tapi kalian lihat ini candle merahnya merah terus ya. Artinya apa? Artinya trennya itu bukan ada di M5, itu ada trennya adalah ada di time frame lebih tinggi. Nah kalau kita coba lebih tinggi satu, nah cocok nih, turun naik, turun naik. Jadi kita bakal pantau di M15. Sekarang gue lagi nunggu ini closing di M15 nya ya kan, closing sekitar 2 menit lagi dia closing, mungkin dia turun dulu dikit ya kan, masih weak dikit. Ini dia paling bawahnya itu sekitar di 4219, kita ada 100 pips bantalan, mungkin dia turun dikit ke 4229, kita bisa coba ambil buat dapat itu, dapat posisi ya. Cuma sebenarnya ini kurang bagusnya adalah bukan entryan kita, cuma secara posisi bagus banget cuy. Lihat tuh, lihat dia ngambil gitu loh, boom. Jadi nanti kita update kita udah ada posisi atau kita biarin kita nggak ngambil posisi apapun, itu juga bisa juga, tergantung. Oke, sekarang kita jadi akhirnya masuk di sini. Tadi penutupan candle turun dikit, gua ini agak FOMO sih. Akhirnya gue masuk aja. Terus sekarang sih lagi running. Cuman posisi gue sebenarnya agak nggak terlalu aman karena dia secara M15 strukturnya masih bisa turun lagi ke sini nih. Dan gue SL nya nggak terlalu gede guys, SL gue cuma segini dong nih. Nah ya, SL gue cuma segitu. Ini namanya SL manual, SL otomatis ya, akun kita dibikin sesuai dengan SL kita.
Ya sudah segitu tuh. Nah, tuh SL kita nggak tahu bisa atau nggak, kuat atau nggak secara, iya, semoga nggak kena ya. Udah gitu aja, itu entriannya. Kemudian targetnya guys, targetnya ya. Targetnya kita bisa ngincer, mantap sih. Nah, ngincer sini, mantap. Bisa ngincer sini, bisa ngincer sini, mungkin nggak tahu dah. Pokoknya ini yang satu ini mah buat kita hold aja ya. Yang satu ini buat kita hold, jangan di TP pendek-pendek, jangan takut dah. Nah, ini entrian terakhir kita mungkin di bulan ini, mungkin ini entrian terakhir ya. Semoga ini dia di respect zonanya ya, dia nggak balik arah lagi, dan kita bisa tahan sampai berhari-hari. Karena dia masih rendah banget, masih bisa potensi naiknya gede banget ya. Beda begitu aja.